Fenomena jaksa tangkap polisi dan polisi periksa jaksa yang terjadi belakangan ini mencerminkan konflik horizontal dan perebutan pengaruh di antara institusi penegak hukum yang memicu kekhawatiran akan terganggunya supremasi hukum dan kepercayaan publik. Hal ini menjadi penyumbang alasan ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum kita karena masyarakat mencium adanya saling sandera di antara sesama penegak hukum. Peristiwa ini dipicu oleh dua rangkaian aksi yang terjadi berdekatan. Pertama, pada tanggal 2 Juli 2026, Jampitsus menetapkan Brigjen Pol lalu Muhammad Iwan Mahardan yang merupakan perwira Polri yang sekaligus menjabat Sekretaris Deputi BGN sebagai tersangka korupsi dalam kasus program makan bergizi gratis atau MBG. Bagi sebagian orang, penetapan ini dinilai simbolis karena tepat terjadi di hari ulang tahun Bayangkara ke-80. Seakan balas dendam, Polri menggeledah properti jaksa pada tanggal 8 Juli 2026. Hanya seminggu berselang, Kortas Tipikor Polri menggeledah kafe Diklen Signatur di Cipete, Jakarta Selatan dan sebuah rumah mewah di Sentul, Bogor yang diduga milik Jampitsus Febri Adriansyah. Dari penggeledahan tersebut, polisi menyita uang tunai hampir 60 miliar rupiah dan emas 74 kg. Pertarungan ini bukan sekadar konflik personal, tetapi berakar pada struktur dan dinamika sistem peradilan pidana kita yang tumpang tindih dan perebutan kewenangan dalam kasus korupsi. Polri dan Kejaksaan sama-sama memiliki kewenangan penyidikan, sementara jaksa juga memegang kendali atas penuntutan. Kondisi ini secara historis rawan menimbulkan ketegangan, bukan sinergi. Selain itu, faktor imunitas jaksa sepertinya ikut andil dalam hal seperti ini. Ketegangan semakin menjadi-jadi setelah putusan MK nomor 15 tahun 2025 yang memperkuat prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Sebelumnya, jaksa sulit diproses karena pasal imunitas, yang membuat Polri seolah kesulitan menjangkau mereka, dan putusan ini membuka pintu bagi pengusutan. Sorotan publik mengerucut saat TNI mengerahkan personel berjaga di rumah Febri Adriansyah. Kejagung dan TNI mengklaim ini sebagai bentuk perlindungan berdasarkan Perpres nomor 66 tahun 2025. Namun, Amnesty International mengkritik langkah ini karena mengancam supremasi sipil dan independensi penegakan hukum. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap sistem hukum semakin terkikis. Masyarakat dibuat bingung apakah ini penegakan hukum yang tulus atau hanya perang kotor untuk mempertahankan gengsi institusi dan kepentingan politik. Hukum pun dinilai kehilangan moralitas internalnya dan berubah menjadi senjata politik. Lagi-lagi, ini membuat masyarakat semakin ragu, bahkan tak percaya dengan kredibilitas penegak hukum, dan menjadi dorongan bagi masyarakat untuk tidak bayar pajak karena pajak yang disetorkan kepada pemerintah habis di korupsi yang sulit dibenahi. Indonesia sebenarnya memiliki aturan hukuman mati untuk koruptor, tepatnya Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor UU Nomor 31 Tahun 1999. YOU Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi, dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Penjelasan resminya menyebutkan bahwa yang dimaksud keadaan tertentu adalah pemberatan pidana jika korupsi dilakukan terhadap dana untuk penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, pengulangan tindak pidana korupsi. Meskipun sudah diatur, hingga kini belum ada vonis mati yang dijatuhkan dalam kasus korupsi. Pasal ini sering menjadi polemik karena dinilai multitafsir dan sulit diterapkan dalam praktiknya. Hingga kini belum pernah ada satupun yang dieksekusi karena aturannya sangat berat dan kontroversial. Ada 3 alasan mengapa hukuman mati bagi koruptor sulit diterapkan di Indonesia. Yang pertama, syarat keadaan tertentu sangat sulit dipenuhi. Hukuman mati hanya bisa dijatuhkan jika korupsi terjadi dalam keadaan tertentu. Sebagai contoh, bencana alam atau krisis ekonomi. Sejauh ini, aparat penegak hukum belum berani menafsirkan kondisi apapun sebagai krisis yang memenuhi syarat itu, termasuk saat pandemi COVID-19 atau kasus dugaan korupsi dana haji. Entah tidak berani atau memang tak mau menerapkannya. Lalu, kita pasti bertanya-tanya, jika memang undang itu multitafsir, mengapa tidak dibuat undang-undang yang lebih jelas dan pasti? Pertanyaan itu tampak sederhana, namun dalam pelaksanaannya tak semudah itu. Misal, tentang UU perampasan aset.
Seperti yang disampaikan oleh politikus kawak dari PDIP yang akrab disapa Bambang Pacul. Bambang Pacul dalam sebuah rapat dengan Mahfud MD mengatakan, tidak berani mengesahkan undang-undang perampasan aset jika tidak diperintah oleh ibu. Pacul menegaskan bahwa semua legislator tunduk pada bosnya masing-masing. Aturan itu sulit disetujui berkaitan dengan kepentingan politik dan kekuasaan ke depan. Kedua, sifatnya final dan beresiko error. Baik Presiden Prabowo maupun pakar hukum sepakat bahwa hukuman mati adalah langkah terakhir karena tidak bisa diperbaiki jika terjadi kesalahan. Risiko salah eksekusi, misalnya karena rekayasa kasus menjadi pertimbangan besar sehingga hakim cenderung menghindari vonis ini. Tapi bisa saja vonis ini dihindari untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu, siapa yang tahu. Selanjutnya, efek jera tidak terbukti sebagai solusi utama. Para pakar berpendapat, korupsi terjadi karena sistem pengawasan yang lemah, bukan karena hukuman ringan. Ancaman mati pun tidak akan efektif jika pelaku yakin peluang tertangkap kecil. Saat ini, arah kebijakan lebih condong ke perampasan aset, matikan hartanya, bukan orangnya, dan perbaikan sistem. Kesimpulannya, hukuman mati untuk koruptor hanya gertakan normatif di UU, bukan instrumen yang benar-benar siap pakai. Agar efektif, diperlukan revisi UU yang memperjelas syarat keadaan tertentu. Namun sampai sekarang belum ada political will yang cukup kuat untuk melakukannya. Lalu salahkan jika rakyat yang sudah muak memutuskan untuk tidak mau bayar pajak atau mogok pajak? Ekspresi kemarahan semacam ini tentu tak bisa salahkan, karena rakyatlah yang sebenarnya memegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Namun perlu diperhatikan beberapa risiko yang akan ditanggung suatu negara jika rakyatnya mogok pajak. Skenario ini adalah skenario terburuk bagi sebuah negara. Jika rakyat secara massal berhenti membayar pajak, negara tidak akan langsung runtuh dalam sehari, tetapi akan memasuki fase krisis sistemik yang menghancurkan fondasi kehidupan bersama. Berikut yang akan terjadi secara bertahap. 1. Lumpuhnya pelayanan publik, yang merupakan dampak paling cepat. Dari seluruh APBN negara, pajak menyumbang sekitar 70–80% dari APBN Indonesia. Jika berhenti, maka gaji ASN, TNI, Polri, guru, dan dokter tidak dibayar. Puskesmas dan RS kehabisan obat dan alat medis. Sekolah negeri tutup karena tidak ada operasional. Jalan, jembatan, dan irigasi rusak dan tidak diperbaiki. Intinya, negara kehilangan kemampuan untuk menjalankan fungsi dasar melindungi dan menyejahterakan rakyatnya. 2. Pemerintah terpaksa mencetak uang yang dengan pasti menyebabkan hiperinflasi. Untuk menutupi defisit, pemerintah akan meminjam utang luar negeri atau mencetak uang baru secara besar-besaran, yang akibatnya nilai rupiah merosot drastis, harga barang kebutuhan pokok melonjak tak terkendali, uang tabungan rakyat kehilangan nilai secara instan. 3. Anarki dan keamanan runtuh. Tanpa gaji, polisi dan tentara kehilangan motivasi. Hal ini akan mengakibatkan meningkatnya kriminalitas, perampokan, dan premanisme. Tidak ada penegakan hukum karena aparat pun sibuk mencari makan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Selain itu, konflik antar kelompok masyarakat berebut sumber daya yang tersisa akan membuat kondisi negara lebih buruk lagi. 4. Hilangnya kepercayaan pada sistem negara. Ketika negara gagal melindungi, rakyat akan beralih pada jalur informal, preman, lintah darat, atau milisi lokal untuk keadilan dan keamanan. Ini adalah bibit disintegrasi daerah-daerah kaya sumber daya, cenderung memisahkan diri karena tidak mau berbagi dengan daerah lain seperti ancaman di Papua atau Kalimantan. 5. Tergantung sepenuhnya pada utang dan negara asing. Untuk bertahan hidup, pemerintah akan menjual aset negara seperti BUMN, tambang, dan lahan ke investor asing dengan harga murah. Akibatnya, kedaulatan ekonomi hilang, yang artinya kebijakan negara diatur oleh pemberi utang, yaitu IMF atau World Bank. Selain itu, rakyat akan menjadi budak utang multigenerasi. Lalu apakah yang seharusnya dilakukan oleh negara jika rakyatnya mulai putus asa dengan negaranya sendiri? Dan apa yang harus dilakukan masyarakat agar negara tidak lebih hancur lagi? Meskipun ada ketidakpuasan terhadap korupsi, secara rasional, pilihan paling tepat adalah tetap membayar pajak dan melakukan langkah-langkah perbaikan secara konstitusional
melalui mekanisme kritik yang sah seperti audit BPK, demonstrasi, atau pemilu, bukan dengan pembangkangan sipil. Jika pembangkangan pajak terjadi, negara akan kembali ke state of nature, kehidupan yang brutal, pendek, dan penuh ketakutan. Karena itu, solusi atas pajak yang korup bukanlah memboikot, melainkan memperkuat pengawasan publik dan menghukum koruptor agar pajak benar-benar kembali ke rakyat. Menurut kalian, langkah apa yang paling tepat agar pemberantasan korupsi benar-benar 100% terjadi? Tulis di kolom komentar.